Bismillahirrahmanirrahim. Satu, membantah Nur Hasan. Kalau saya bilang Pak Nur Hasan gitu ya. Membantah Pak Nur Hasan, pendiri Islam Jamaah, sebagai satu-satunya orang yang bersanad hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini jelas kebohongan besar, ya. Ini jelas kebohongan besar. Sebenarnya statement seperti ini nggak ada sih ya, nggak ada. Cuma memang ada banyak nasihat-nasihat, cukup banyak yang memang membuat kesan seperti itu. Seakan-akan selain beliau ini nggak ada yang punya isnad. Nah, sekarang kalau misalnya selain beliau nggak ada yang punya isnad, kita bisa tanya, beliau dapat isnad dari siapa? Gitu ya. Oke. Apakah beliau dapat isnad dari orang yang majhul, yang tidak dikenal? Oke. Kalau beliau dapat isnadnya dari orang yang majhul, yang enggak jelas, ya, mungkin beliau bisa mengatakan isnad yang seperti dia miliki hanya dia yang punya. Dan ini enggak bisa diverifikasi kalau sudah begini. Karena apa? Sumbernya majhul, enggak jelas. Baik. Nah, kalau sumbernya majhul, nggak jelas. Nah, secara ilmu mustalah bisa diterima nggak? Nggak diterima. Baik. Yang kedua, kalau beliau gurunya jelas, dan ini yang diklaim kan ya, yang diklaim sebagai gurunya terutama adalah Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi. Baik. Nah, Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi itu punya banyak murid, ratusan atau bahkan mungkin ribuan, dengan kapasitas beliau sebagai ulama yang terkenal di zamannya. Baik. Nah, kalau ulama sekelas Syekh Umar Hamdan memberikan isnad kepada salah satu muridnya, masa iya yang lain nggak diberi? Gitu. Masa iya Syekh Umar Hamdan hanya memberikan isnad kepada siapa? Pak Nur Hasan saja, yang lain tidak? Itu enggak mungkin, gitu ya. Itu tidak mungkin. Bahkan di Ma'had Haram sekarang tuh loh, ada guru Ma'had Haram yang dia punya isnad atau ijazatul riwayah dari muridnya Syekh Umar Hamdan. Gitu ya. Nah, jadi kalau benar omongan seperti ini dari Pak Nur Hasan, berarti beliau bohong. Beliau bohong. Gitu ya, beliau bohong. Kalau Pak Nur Hasan nggak ngomong begitu, murid-murid yang ngomong begitu, berarti murid-muridnya yang bohong. Gitu ya. Jadi sangat tidak benar kalau yang punya isnad hanya beliau. Ini masalah. Kalau katanya Jokam sih, kalau ada dulu penerobos tua yang mengatakan ulama-ulama
yang guru-gurunya Pak Nur Hasan atau yang selevel dengan Pak Nur Hasan, murid-muridnya itu sudah dibasmi oleh kerajaan Arab Saudi. Sehingga kalau kita mau mencari ilmu yang murni, ilmu mangkul yang murni, yang bersanad seperti Pak Nur Hasan sudah nggak ada. Ini jurus ngibul ya, yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang sudah termakan doktrin atau nggak mau mikir, gitu ya, nggak mau mikir. Nah, seandainya benar ada pembantaian ulama dalam jumlah yang sangat besar, masa iya terus nggak ada kehebohan, ya, nggak ada berita yang ramai, gitu satu ya. Yang kedua, nah, seperti Syekh Umar Hamdan sendiri, murid-muridnya, biografinya jelas kok, matinya kenapa, matinya kapan, ya, nggak ada terus yang diceritakan mati karena pembantaian oleh kerajaan Arab Saudi, nggak ada, ya. Ini hanya jurus ngibul, jurusnya orang ngibul. Terus lagi ya, kenapa sih ada doktrin seperti ini? Artinya seakan-akan yang punya isnad itu hanya Pak Nur Hasan. Ini sebenarnya adalah trik, trik jahat. Nah, kalau saya bilang ini trik yang sangat jahat untuk melakukan pembodohan. Ketika sudah dikesankan bahwa yang punya isnad hanya beliau, ditambah dengan doktrin sebelumnya bahwa ilmu kalau nggak ada isnadnya nggak sah, maka murid-muridnya tidak akan mau belajar ke tempat lain. Kenapa? Kalaupun belajar ke tempat lain, ilmunya nggak ada sanadnya, nggak sah, nggak mangkul. Nah, sehingga murid-muridnya nggak mau belajar ke tempat lain, belajarnya sama dia tok. Ketika belajarnya dari satu arah, maka penyimpangan-penyimpangan yang dia ajarkan tidak akan diketahui oleh murid-muridnya. Nah, ayat-ayat yang dia tafsirkan salah, hadis-hadis yang dia tafsirkan salah, nggak akan disadari oleh murid-muridnya. Ditambah lagi, dia kemudian atau murid-muridnya lebih tepatnya ya, mengatakan bahwa dari sekian banyak sanad yang dimiliki oleh Pak Nur Hasan, ya, yang diberikan kepada jamaah itu hanya 5 dari kutubus sittah. Ya, hanya 5 dari kutubus sittah. Bahkan waktu mau asrama Ibnu Majah itu bingung. Nah, nanti kita asrama Ibnu Majah ujung-ujungnya nggak ada sanadnya gimana, gitu. Tapi akhirnya kan terus Pak Khalil dapat sanadnya, terus akhirnya pakai sanad yang didapat oleh Pak Khalil itu. Nah, terus sanad yang lain kemana? Nah, ini lagi. Nah, lagi-lagi pakai dongengan. Nah, ini yang lebih cocoknya, ini dongengan ini disampaikan ke anak-anak kecil saja sebenarnya. Untuk kelasnya orang tua atau untuk kelasnya orang-orang yang terpelajar seharusnya sangat nggak percaya dongengan seperti ini. Apa itu katanya? Sanad-sanad yang lain katanya itu hilang. Nah, hilangnya gimana? Waktu beliau datang dari Makkah, beliau itu naik becak, kitab-kitabnya ditaruh di becak, terus tukang becaknya kabur. Masya Allah. Nah, masuk akal? Coba pikir, masuk akal enggak? Ya? Nah, kalau sanad itu sepenting itu menurut apa yang mereka pahami, masa iya terus nggak ada usaha untuk nyari becaknya itu lari kemana,
Zaman segitu kan nggak seramai zaman sekarang toh. Nah, nyari tukang becak apa namanya di wilayah Kediri itu kan juga nggak sulit toh. Oh iya. Nah, nggak sulit. Nah, seandainya betul-betul hilang, oh setelah itu beliau juga balik ke Mekah. Kan juga bisa toh datang ke gurunya yang dulu atau ke murid gurunya yang dulu minta lagi sanatnya kan juga bisa, nggak sulit kok. Nah, tapi katanya ada lagi alasannya. Nah, waktu beliau balik ke sana itu guru-gurunya atau teman-teman sekolahnya itu sudah nggak ada semua. Itu tadi cerita itu tadi udah dibantai semua itu katanya. Ada sisa katanya satu orang pincang. Cerita apa ini? Satu orang pincang yang waktu dibantai itu dia lari ke gunung katanya. Ini cerita apa ini? Nah, orangnya sekarang nggak mau keluar rumah katanya. Dah, muridnya ya percaya diceritain ngono iku. Nah, ini apa maksudnya ada cerita kayak gini nih coba. Kalau yang punya isnad hanya dia, kemudian isnadnya hanya tersisa apa? 5 kitab itu. Maka muridnya nggak akan berpikir belajar kitab-kitab yang lain. Kenapa? Nggak ada isnadnya. Wis pokoknya maca kutubus sitah iki. Nah, kutubus sitah pun dengan penafsiran yang diterima dari dia. Baca syarah-syarahnya ya jangan, nggak ada sanatnya, nggak mangkul. Gitu ya. Bahkan kalaupun ada syarahnya nggak cocok dengan yang dimangkulkan dari dia juga nggak diterima oleh murid-muridnya. Nah, ini sebenarnya adalah jurus-jurus pembodohan. Jurus apa? Jurus pembodohan. Baik.